Wow, you are now live katanya. 3, 2, 1. Oke, kita live sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat sore, konco gede dimanapun kalian berada. Kembali Gudang Digital Online hadir di layar kaca Anda, menemani malam minggu kalian yang sedang di rumah aja. Seperti biasa, Gudang Digital Online akan menghadirkan obrolan-obrolan seru dengan tema yang berbeda-beda dan tentu saja dengan narasumber yang aktif dan kompeten di bidangnya. Tapi sebelumnya, saya juga mau ingetin buat teman-teman semua yang malam ini sudah bergabung di live Instagram @gudangdigital.indonesia. Jangan lupa untuk selalu cek Instagram @gudangdigital.indonesia untuk tahu promo-promo apa aja yang bulan Agustus ini sedang berlangsung di Gudang Digital, baik itu ketika untuk kalian yang belanja offline ataupun buat kalian yang belanja online. Semua informasinya lengkap ada di Instagramnya @gudangdigital.indonesia. Terutama yang lagi gencar-gencarnya kita promokan adalah itu setiap pembelanjaan minimal 1 juta rupiah kalian akan mendapatkan kupon dan berlaku kelipatan. Kupon ini akan kita undi dalam 3 periode. Periode pertama sudah kita undi bulan lalu ketika bulan Juni, kemudian periode kedua September, ingat tanggalnya akan kita tentukan nanti, infonya menyusul. Tapi bulan September kita akan mengumumkan pemenang-pemenang hadiah promo gudeg di periode yang kedua. Ini promo hadiah hiburan ya. Kemudian yang ketiga nanti akan kita undi pada bulan November Desember kalau nggak salah ya. Nah, November Desember itu juga periode ketiganya. Dan di akhir periode pada bulan Januari tahun 2022 kita akan mengundi 1 unit Vespa Primavera Red Edition khusus buat kalian yang beruntung mendapatkan hadiah dari Gudang Digital. Nih, hadiahnya ada di belakang saya nih, masih baru, masih plastikan, masih gres, masih bau toko. Jadi jangan lupa untuk selalu ingatkan kepada teman-teman semua, kalau misalnya ke Gudang Digital atau melalui online, kalian bisa ingatkan buat teman-teman semua konsultan-konsultan di Gudang Digital bahwa saya udah belanja 10 juta, jadi saya dapat kupon berapa. Nah, nanti di kupon tersebut kalian akan diundi sebanyak 10 kupon karena minimal 1 juta ya dan berlaku kelipatan. Nah, teman-teman, kembali lagi ke yang tadi saya bilang bahwa Gudang Digital Online akan mengajak kalian seru-seruan dalam obrolan PPKM dengan tema menakar harga foto bersama dengan seorang fotografer profesional ya, Mas Misbahul Munir aka Munir KW0 atau yang biasa kita kenal dengan Double M, Eminem, ya nanti kita tanya langsung aja sama beliau ya. Saya sedang menunggu Mas Munir untuk mengirimkan requestnya biar bisa join bareng. Tadi saya udah lihat Mas Munir ini, saya mau accept Mas Munir supaya bisa langsung bergabung ngobrol dengan kita di sore hari ini di kelas Gudang Digital Online. Nah ini dia, hai Mas Munir, selamat malam. Selamat pagi. Oh ya. Selamat pagi tuh biar tetap semangat ya Mas ya. Iya. Iya, Mas Munir di rumah ini. Di kamarnya anak aku nih Mbak. Jadi kalau agak berantakan ya dimaklumi. Tapi kamarku lebih berantakan sih tuh. Nah ini ya, orang tuh nggak tahu kalau Mas Munir ini ternyata seorang ayah dengan anaknya itu udah remaja kalau kalian tahu ya. Remaja. Udah remaja loh. Seorang ayah dengan putra putri yang sedang ABG itu kayaknya tantangan yang luar biasa pada saat pandemi gini ya Mas ya. Berarti terus Mbak. dampingi bikin PR segala ya Mas ya. Iya. Ditakoni matematika menang ya Mas ya, sama saya juga. Mas Munir gimana kabarnya Mas? Apa aja kegiatannya selama PPKM Mas? Kabarnya saya baru lolos dari kemarin terkunci di pedalaman di Muara Enim. Jadi luar biasa. Nggak bisa pulang karena syarat PCR kan maksimum 2 hari. Ya. Sedangkan rumah sakit di sana rata-rata bisanya mengeluarkan hasil PCR itu 4 hari. Jadi 4 hari. ya iya. Terus itu di Sumatera Selatan berarti ya Mas ya? Sumatera Selatan, Muara Enim. Wow, luar Tanah biasa. kelahiran siapa itu? Saya. Aduh. Ya. Terus akhirnya bisa sih, akhirnya bisa lolos. Akhirnya bisa ya. Dan Ya. kebetulan itu memang syarat-syarat dari pemerintah juga banyak sekali ya Mas ya untuk kita melakukan perjalanan jauh ya. Iya, kalau Iya. nggak harus pakai vaksin.
vaksin minimum tahap pertama. Yang kedua, Tahap pertama. tahap pertama ya, terus PCR maksimum 2 hari. Mm-mm. Terus kalau nggak punya semacam surat tugas, Ya. harus disertai surat keterangan RT, RW, kelurahan. Mau ngapain, kemana, Iya, sampai iya, kapan betul, betul, betul. gitu. Iya, iya, iya. Memang karena memang sekarang ini kan memang banyak banget usaha pemerintah untuk membantu kita segera selesai dari Nah, pandemi ini ya, iyalah. Mas ya. Jadi ya kita ikutin aja lah, ya nggak? Iya. Ya, ini kata-kata saya kayak cari aman banget ya, Mas ya. Padahal enggak juga. Iya ya, padahal yang muri miso iki Mas. Ya ya. Mas Munir, obrolan kita sore hari ini dilihat dari judulnya nih Tapi agak berat sebentar, nih, saya Mas. mau komen dulu. Kenapa? Ini Apa itu? kameramu agak jauhan atau kamu agak kurusan hari ini, Mbak? Mas Munir Enggak ya? Ya enggak. Mas, sebenarnya ini bukan kurusan, Mas. Tapi kayaknya Jadi, ini ada shadow dari ini gitu apa ya. namanya? Cahaya kayaknya ya. Saya Itu kalau saya kalau mengakui pemalsuan kalau saya lighting kurus ya. tuh, saya kalau mengakui saya kurus nanti saya dibully. Nah, kok aslinya kan ini kan, Mas? Iya. Mas, ini Ya, kita balik lagi ke apa namanya obrolan kita hari ini, Mas. Judulnya udah ya. berat banget ya. Menakar harga foto ini. Malam minggu lagi ya. Iya. Malam minggu. Nah, cuman saya Iya. ingatkan dulu buat teman-teman yang sekarang join di live Instagram kita, kalau teman-teman mau tanya langsung dengan Mas Munir via chat itu bisa, tulis aja di kolom komentar, atau bisa kirim request ke saya, nanti saya upset dan kita bisa ngobrol dua arah Nah, dengan Mas Munir, kan malah lebih enak betul. gitu. Iya, bisa Kalian komplainnya belum, langsung. iya, Saya kalian belum sesekali pernah kok? Apa Mas? saya sesekali nanti akan lihat ke screen sama ke Mm-mm. sini ya. Jadi Oh iya, nggak apa-apa. tidak selalu menatap dirimu, enggak apa-apa ya, Mbak. Jadi jangan Nggak merasa masalah, Mas, nggak masalah. disepelekan. Nggak masalah, Mas. Yang penting telinganya harus selalu on ya, Mas ya, karena ini banyak Yes. sekali pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya siapkan. Tapi sebelumnya, Mas, Aduh. saya dilalerin nih, saya semprot-semprot dulu deh. Kenapa ya saya dilalerin ini? Luar biasa. Mbak, ngomong-ngomong, Mas, ini perdana saya pakai HP baru, jadi saya harus terima kasih. HP, wow, luar biasa. walaupun ulang tahun saya masih Januari, tapi ada yang Iya, ngirimin iya. HP baru ke saya hari ini. Iya, Terima kasih kasih buat tahu lah, Mas. Iya, terima kasih buat Mas Reza di Raha. Terima kasih ya, hadiahnya udah nyampe. Luar Ini udah langsung live biasa. tuh. Nah, Gitu. ini Mas, handphone dari Mas Reza ini terlihat, wah jelas sekali gambarnya ya Mas Gitu ya. ya. Mungkin bisa Mas dikirim ke saya juga, mungkin biar gambar saya nggak buram-buram begini. Ya, selamat. Nah, inilah yang perlu kita contoh dari seorang Mas Munir ya. Karena Mas Apa Munir tuh? ini kan selama ini kan kita cuma taunya ya seorang fotografer aja. Tapi makin Ya. kesini banyak sekali teman-teman yang mungkin berkonsultasi dengan Mas Munir. Pokoknya pemikiran-pemikiran dan perspektif Mas Munir ini sangat-sangat bisa diimplementasikan buat kehidupan kita gitu. Bener-bener. Astaga. Iya Besok bener. saya mau buka Iya. usaha .wc juga deh. Oh, enggak, Mas habis ini HP-nya loh Mas. Oh, HP-nya. Kok sedot Gitu WC ya. loh, mentang-mentang saya semprot, mentang-mentang saya dilalerin loh. Itu Iya, iya. dia. Ya, Yes, sekali lagi malam ini teman-teman ngobrol apa ya? silahkan. Aduh. Nah, menakar harga foto tadi Mas. Yang pertama nih saya mau Oh nanya ya, oke, dulu Mas. betul. Yang Yes. paling basic lah, yang paling basic. Sebelum kita Ya, menakar harga foto, gimana ya. sih Mas kalau menurut Mas Munir, dari perspektif Mas Munir, menentukan harga jual, harga foto, harga Oke. karya kita sendiri itu sebenarnya gimana Mas menurut Mas Munir? Hari ini tuh tadi saya menyempatkan baca hari ini. Ya, ya. Hari ini apa nih? Pantas ada komentar Pantas saya fotonya gatel di ini baca. approve. Nah, pantas Terus fotonya di approve, HP-nya baru HP kata Mas baru. Arief Budi Kusuma. HP-nya baru sekarang loh, belum dipakai buat upload ke Shutterstock. Aduh, yang Shutterstock Iya. masih pakai HP yang kemarin yang botong itu. Nah, Terus Mas Arief anyway, Budi Kusuma, bentar Mas Arief Budi Kusuma ini ada juga yang tanya, Insta Fahmi HP lama nggak di giveaway? Tunggu sebulan, sabar. Ya, ya. Oke, ya lanjut Mas, gimana Mas? lanjut. Tadi ada topiknya apa? Topiknya menakar harga foto. Pertanyaannya adalah Heeh. bagaimana awal kita menghargai sebuah jasa foto gitu ya. Iya, iya. Buat kita sendiri Ka- juga dulu sebenarnya Mas, yang Buat kita basicnya. sendiri. Kalau hari ini saya tadi seharian itu khusus baca banyak artikel tentang bagaimana sih kita menentukan harga foto. Semua rata-rata menentukan ya mau
mau dijual apanya, maksudnya Ya, harga produksinya itu akan mengeluarkan budget berapa. Misal ya. kalau teman-teman yang bergerak di wedding lebih mudah dihitung kali ya. Jadi karena Hmm. ongkos albumnya berapa, ongkos lighting berapa. Kebetulan minggu ini tuh saya memulai ngisi di salah satu kampus Mbak bareng Pak Edial Rusdi. Jadi saya banyak belajar Ya, dari beliau. Eh, Beliau bilang bahwa ada satu elemen yang kadang dilupakan sama teman-teman fotografer ketika membuat ya. harga foto, yaitu memasukkan harga penyusutan alat gitu. Oke. Penyusutan alat. Jadi kalau misalnya Mm-mm. alat itu diinvestasikan misalnya 12 juta misalnya gitu. Mm-mm. Jadi jadi selama setahun itu kalau dihitung penyusutan ya sebulannya harus kita paling tidak menyisihkan 1 juta misalnya gitu ya. Ya, ya, ya. Sehingga di akhir tahun kita sudah mendapatkan budget baru kalau alat itu rusak Ya. gitu. Itu bahasa paling gampang. Bahasa yang paling ekstrim, saya pernah bikin sebuah proyek pemotretan untuk batu bara, Mm-mm. itu biaya untuk pengoperasian drone itu saya kasih harga langsung harga drone-nya. Ya. Artinya kalau kita pulang dari pemotretan drone-nya nggak kenapa-kenapa, kita laba dapat drone baru, unit baru gitu. Ya. Kalau kita di situ motret dan drone-nya crash ya kita impas aja uangnya sudah Ya, ada ya. operasional. Jadi harga paling pokok adalah berapa uang yang keluar untuk produksi. Mm. Terus penyusutan alat. Terus 3 perintilan lah ya, transport lah segala macam. Mm-mm. Yang tidak bisa ditakar, yang bakal naik turun adalah harga jasa. Harga jasa Ya. ini akan tergantung apa? Tergantung dari banyak hal, misalnya waktu, misalnya portfolio gitu. Makanya saya selalu bilang ke teman-teman, kalau kita jualan sesuatu, kita itu akan laku, itu karena 3 hal. Mm-mm. 1, laku karena lebih murah. Ya. 2, laku karena lebih baik. 3, laku karena lebih cepat. Oke. Sayangnya beberapa orang, mungkin tidak semua ya, beberapa orang Ya. melupakan faktor lebih baik dan lebih cepat. Ya. Maka debatnya biasanya hanya soal harga. Harga mahal atau murah ya, Mas ya. Sehingga akhirnya muncullah istilah banting-banting harga. Ya. Itu jawaban sekilasnya. Nanti jawaban detailnya Ya. sambil nunggu perdebatan yang lain karena kayaknya yang ikut Yes. tukang dagang foto semua. Ini semoga. Oh, Mas, ini katanya Mas Haris Sudrajat tambah lagi ya harga tes PCR juga masuk, Mas. Harga tes Harga PCR tes saya tes PCR. PCR kemarin itu pulang pergi berangkatnya 1,6 Ya. kali 2 berarti 3,2 ya. Terus Mm-mm. pulangnya harus bayar yang 2 jutaan, jadi 4 jutaan. 4 jutaan Ya. plus 3,2, 7,2. Lebih mahal Itu PCR-nya hanya ketimbang untuk ongkos iya, jasa. iya, iya. Sebenarnya saya ingin berkomentar lebih jauh, tapi kita cari aman saja ya, Mas. Ya, baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ini, Mas. Ini ada dari di kolom komen nih, Mas. Gary Geraldi, pantesan Mas Reja nanya HP ke saya beberapa hari lalu, ternyata buat Mas Munir ya. Oh, Oh gitu ya. mohon maaf, Mas Gary ini ininya makelar HP-nya bagaimana? Wah. Gary kalau mau ngirim HP ke saya boleh loh. Nanti ku sebut mereknya sehari 1000 kali juga boleh. Iya. Jangan Mas Gary doang, Mas Gary. Jangan Mas Munir doang, Mas Gary. Tolong, saya yang nanya-nanya juga dong. Saya kan mancing barusan pertanyaannya. Mas, berarti kan ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebelum kita menentukan harga jual dari diri kita ataupun produk kita, jasa ataupun produk Yes, kita ya, Mas ya tadi ya. betul. Nah, Ya. cuman yang bisa saya ambil adalah yang kadang-kadang dilupakan oleh kita sebagai pemilik jasa atau pemilik produk adalah penyusutan alat. Ini saya setuju banget sih, Mas, karena kita mungkin kalau rusak ya nanti dulu lah. Tapi untuk sekarang ini mungkin kita butuh upgrade, mungkin ya Mas yang lebih canggih Betul. gitu juga perlu ya, Mas ya. Ya, sebetulnya ada Ya. satu hal lagi. Mas, bisa nggak kalau saya mengusahakan sesuatu supaya saya tidak perlu memasukkan budget
penyusutan alat. Mm-mm. Bisa sih kalau kita cara yang halus pertama adalah kita rental alat. Ya, Jadi kalau kita rental alat, maka biaya ketika kita melakukan pekerjaan, biaya rentalnya sudah masuk di situ. ya, Jadi kita nggak perlu penyusutan, gitu kan? ya. Mm-mm. Ada cara yang kedua. Cara kedua ini ya agak agak susah diwujudkan, tapi bisa gitu. Ya, Caranya, caranya ya teman-teman punya reputasi yang bagus. Sehingga apa? Sehingga akan ada brand, support segala macam yang meminjami tanda kutip oke, ya. oke. Itu, maka biaya penyusutan alat nggak ada kayak Ya, ya. gitu. Tapi untuk Nah, mencapai itu kan memang butuh waktu kan, ya. butuh Mas, waktu, butuh reputasi. ya, masih Ya, ya, menyambung di obrolan yang pertanyaan pertama ini, Mas. Kebetulan ada masuk pertanyaan dari Mas Gary Geraldi. Perhitungan ya, biaya penyusutannya gimana? Tadi sebenarnya sudah dijelaskan sekilas oleh Mas Munir ya, dengan menyisihkan ya, sedikit-sedikit. Selama ini nggak pernah yes. masuk kos itu soalnya. Nah, bisa direspon Nah, lagi, Mas, mungkin, Mas. penyusutan alat macam-macam. Teman-teman ada yang menghitung penyusutan alat ini, pokoknya target dalam sebulan harus menyisakan sekian Hmm. rupiah dalam total cost alat. Jadi tadi saya menyebut di awal, misal harga kamera teman-teman itu 12 juta gitu ya. Ya, Itu planning teman-teman mau biaya penyusutannya dicapai akan berapa lama. Kalau misalnya saya target setahun, taruhlah kamera ini kalau dipakai baik-baik 5 tahun sudah usang gitu ya, sudah usang ya. dalam hal teknologi, sudah usang dalam hal kerepotan dia sering trouble misalnya, maka kita ambil saja setahun atau 2 tahun. Jadi kalau harga Ya, 12 juta dibagi setahun ya sebulan sejuta kan, maka sejuta sejuta. inilah yang harus kita sisihkan untuk penyusutan alat. Oke. Atau 2 tahun kayaknya saya masih bisa sih, ya 2 tahun misalnya berarti menjadi 500.000 per bulan. Ya, ya. Karena karena yang namanya teknologi digital pasti eh, kita diamkan pun dia akan ketinggalan zaman kan gitu. Sedangkan beberapa pemotretan juga akan membutuhkan spek-spek tertentu seiring dengan perkembangan zaman. Dulu siapa yang butuh video gitu? Ya, Dulu saya sendiri pun mengklaim bahwa saya nggak butuh lah video, saya nggak butuh file 4K misalnya. Buktinya ya. sekarang ya industrinya menginginkan untuk itu. Video. Jadi mau nggak mau saya harus ada kamera yang ada video. Ya, Sering kan kita dengar gini, Mas, tapi kan eh, alat itu nggak penting. Yang penting main behind the gun gitu. ya. Kalimat itu betul. Kalimat itu betul. Tapi teman-teman kalau mau mengeluarkan statement itu, eh, kamera itu hanya alat, main behind the Ya, gun yang penting. Kalau mau mengeluarkan statement itu, pastikan teman-teman sudah merasakan semua kamera, ya. sehingga tahu pasti bahwa alat itu di beberapa sisi memang cukup membantu. Kalau mau Ya, ya. jujur-jujuran, saya sekarang motret pakai kamera lawas pun kliennya ya tutup mata aja ya, pokoknya yang motret jenengan gitu. Ya, ya, ya. Gitu ya. Nah, oke. Soalnya tadi ini Mbak, tadi siang saya baca poster itu lumayan menggelitik gitu. Apa itu, Mas? Eh, ada poster gini, tulisannya gede, eh, uang bukanlah segalanya gitu. Terus tulisan di Wah, bawahnya, kalau mau ngeluarin kalimat kayak gitu, pastikan kamu sudah punya banyak uang. Gitu kan. Jadi itu saya analogikan sama kalau teman-teman ngomong ya, ya. gear bukanlah segalanya. Ya betul, tapi teman-teman Betul. pastikan merasakan dulu semua gear sehingga tahu bahwa kapan kita butuh gear tertentu untuk Ya, pekerjaan tertentu gitu. ya, ya. Oke. Berarti memang itu sebenarnya berkaitan apa bukan berkaitan ya. Memang sebagai mau dapat karya bagus ya kita butuh modal yang bagus juga ya, Mas ya. Selain Yes, betul. modalnya adalah diri kita sendiri tentunya dengan ilmu dan segala Ya, macam kreativitas. Tapi yo nek alatnya yo nggak mumpuni ya gimana ya kan gitu ya. Tapi ini akan kayak tetap memicu misalnya perdebatan, Mbak, Mas. Ya. misalnya hari ini sudah masuk minggu kedua kali ya. Ini sudah masuk minggu kedua, saya dan teman-teman itu mengerjakan foto time lapse di Time lapse. bandara. Ya.
Jadi Yang kamera itu Bandara Baru, Mas? bandara baru ya. Ya, ya. Eh, di sana kita meninggalkan kamera itu selama 24 jam dia beroperasi. Mm-mm. Kalau kalau tadi dibilang bahwa gear itu nggak masalah, yang penting orang di belakangnya gitu. Nah, kalau saya ngomong orang di belakangnya, saya jujur saya nggak ngerti pengoperasian Ya, kamera itu gitu. Yang ngerti malah justru teman-teman saya, teman-teman ya. saya bisanya mengatur supaya pekerjaan ini berjalan, supaya Mm-mm. teman-teman satu tim kita mendapatkan price yang pas. Ya, Jadi kamera itu kita tinggal 3 bulan di sana. Rusak ya. nggak rusak, 3 bulan ditinggal di sana. Gitu. Oke. Itu Mbak, sekilas. Jadi itu memang ini ya Mas ya, maksudnya kamera itu juga menjadi sebuah aset yang tidak bisa tidak harus mengikuti juga apa istilahnya perkembangan tren-tren saat ini dan segala macamnya gitu Yes, ya Mas ya. Apa, bukan betul, perkembangan tren ya, tapi teknologi ya, lebih betul. tepatnya lebih Ya, teknologi. Oke. Mas, ini semoga menjawab tadi Mas Gary ya. Nanti kalau ya. misalnya masih ada yang perlu ditanyakan lagi, monggo diketik lagi aja Mas Gary, akan dijawab langsung oleh Mas Munir. Atau Mas Gary mau ngobrol langsung, kirim request ke saya. Nanti saya accept, kita bisa ngobrol bertiga ya. Mas, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Mas, sebelum kita kembali lagi ke kolom komen. Kan Ya, tadi Mas Munir sempat notice nih awal-awal nih ya tentang perang harga gitu kan. Nah, karena yes, kebanyakan kan orang tidak paham ada 3 aspek yang tadi Mas Munir sebut, lebih murah, lebih baik dan lebih cepat. Yang lebih baik dan yes, lebih cepat ini suka dilupakan. Nah, orang lebih ya, lebih mindsetnya hanya teratur hanya mahal dan murah. Nah, betul. kalau menurut Mas Munir sendiri, apakah pantas jika menurunkan harga demi mendapatkan klien, Mas? Eh, menurunkan harga demi mendapatkan klien. Maka Ya. sebetulnya dia, kalau saya menyebutnya sih bukan menurunkan harga ya, tapi Mhm. merubah target market. Oke, lebih tepatnya Satu, gitu ya. ya merubah target market, bahasa halusnya lah ya. Mhm. Yang kedua, mengumpulkan jam terbang. Ya, Kenapa kok harus diturunkan? Karena dengan menurunkan harga, maka beban resikonya lebih enteng gitu. ya. Misal saya pasang harga biasanya 1 juta, wah saya turunkan 500.000 aja gitu, Mhm. supaya dapat klien ini. Maka si klien juga harus siap bahwa yang biasanya 1 juta kok jadi 500. Ya, Maka kalau nanti hasilnya kenapa-kenapa, ya komplainnya hanya bisa separuh kan, ya, karena resikonya diturunkan gitu. betul. Tapi kalau ngomong soal etika apa enggak, saya malah melihatnya justru ke arah sebaliknya. Arah sebaliknya itu eh, teman-teman yang terkadang sudah settle di harga tertentu, Mhm. kemudian ketika ada siapapun itu, pemain baru, pemain lama yang ngutak-atik harga, mau naik, mau turun, segala macam, atau pada kasus umumnya biasanya turun, Ya, ya, kemudian teman yang sudah settle ini mengkomplain bahwa kamu kenapa turun, ya. itu berarti menurunkan harga kan gitu, Harga menurunkan pasar. pasar gitu. Merusak Menurut harga pasar saya intinya gitu ya, merusak Mas. harga pasar gitu. Nah, Mhm. kalau statusnya kayak gini, berarti seperti Starbucks yang ngurusi warung kopi gitu. Starbucks bisa jual Starling. kopi. Ya, Starling. Starling kan marketnya memang berbeda. Starbucks Betul, juga betul. marketnya berbeda. Mhm. Apakah apakah eh, sekarang kalau Starling jual kopi segelas 7.000 mau dikomplain Ya. sama Starbucks? Kamu ngapain ngerusak harga kopi 7.000? Mhm. Secara market beda. Harusnya perangnya bukan soal itu. Itulah kenapa di awal kalimat saya, jualan itu bisa laku karena 3 hal. Satu, lebih murah. Mhm. Dua, lebih baik. Tiga, lebih cepat. Kalau kita tidak bisa, kalau kita bisa salah satu aja, kita sudah satu langkah berbisnis kan. Ya, Kalau kita bisa ya, bisa dua aja, bisa dua, bagus. Kalau kita bisa tiga-tiganya, udah nggak terkalahkan gitu. Sayangnya kalau mhm. tiga-tiganya rasanya nggak mungkin, pasti akan ngabisin Ya, waktu dan tenaga kan. Jadi ambil dua ya, aja, lebih murah, lebih bagus, atau lebih murah, mhm. lebih cepat, Ya, atau lebih cepat dan lebih bagus. Pasti tidak mhm. murah kan, gitu. Ya, betul. Karena semua orang lupa aspek lebih cepat dan lebih bagus, maka biasanya perangnya ke yang harga lebih murah. Iya, iya. Berarti kalau menurut Gitu. kalau boleh saya simpulkan perspektif Mas Munir itu boleh sah-sah saja ya Mas ya karena akan beda Sah-sah market. aja. Iya, beda market, beda yang dituju juga beda ya Mas ya. Ya, kadang memang ketika kita bertransaksi
menurunkan harga atau bahkan tidak berbayar sama sekali, bukan berarti merusak pasar loh. Ya, ya, Itu justru akan menciptakan network atau pasar baru. ya, Contoh misalnya, saya pernah motret, misal saya pernah motret artis Mariah Carey, gitu. ya, Ada di Instagram saya. Kalau ditanya ya, itu bayarannya berapa, saya mau jujur di sini nih. Ini kan direkam nih ya. ya, 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 Ini direkam nih. Itu bayarannya nggak seberapa. Buat bensin ya. ke sana aja ibaratnya udah habis gitu. Mhm. Tapi imbasnya apa? Imbasnya saya punya ikatan erat dengan brand yang menyponsori konsernya Mariah Carey itu. Mariah Sehingga Carey. itu menaikkan price dari jasa saya kalau motret yang serupa. Ini loh, saya punya portfolio yang segini. Apakah Ya, ya. kalau saya motret Mariah Carey harganya cuman ecek-ecek, terus fotografer dunia yang jejer di situ ngomong Ya, saya ngerusak pasar? Enggak juga, kan targetnya ya, ya, berbeda. ya. Berarti Gitu, ada Mbak. juga aspek ini ya Mas ya. Kita juga harus melihat ya Mas ya. Prestis juga ya Mas ya. Betul. Kayak Heeh. kita pasti sering dulu kalau masuk ke supermarket ada aja tuh produk yang dibagiin gratis kan. Permen gratis lah, susu gratis lah, bagian dari Ya, ya, promosi ya. kan. Apakah kalau bagiin gratis itu ngerusak harga? Enggak kan? Ya, ya, Itu ya, bagian dari promosi. Jadi ya. orang lebih risau ketika calon kompetitor atau kompetitor membuat promosi ketimbang dia sibuk dengan menaikkan kualitasnya. Betul, Gitu. betul, betul, betul. Karena udah terlanjur merasa dicurangi biasanya ya Mas ya. Ya, Kebanyakan seperti terlanjur itu ya Mas ya. dicurangi. Iya. Terlanjur Iya, iya. dicurangi. Ini udah mulai perspektif baru sih buat kita semua termasuk buat saya juga nih karena harga ini sebenarnya hal-hal yang sangat-sangat sensitif sebenarnya gitu kalau sebenarnya kalau kita bahas ya Mas ya. Ini Yes. saya baru mengasep salah satu viewer kita Mas penonton kita malam hari ini Mas Boleh. Joko Utomo nih siapa yang bisa Waduh, join. lanang lagi nih. Ah, itu dia. Wah, kok langsung nggak jadi join ini Mas langsung. Ya, Mungkin langsung akun kata istrinya ya. mungkin bisa jadi. Atau mungkin itu hanya nama samaran kan bisa jadi ya. Nah, ini sambil kita wah Bapak, mohon maaf Bapak makan. Selamat malam Pak. Aduh, ini Halo Mas Pak. Wawan Priadi. Mas Wawan Priadi mau Iya. join apa cuma mau pamer makan? Mohon maaf, ini Bapaknya kemana ini Pak ya? Ini di reject. Aduh, mana nih? Oh, gitu, Mbak. Iya 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 iya. Waduh, gimana? Aduh, Pak, di ini decline aja ya. Oke, kalau begitu saya ngomong tambah langsung. Tadi saya soalnya ini. requestnya masuk ke saya accept ya. Oke, kalau begitu saya tambahkan lagi. Di kick nggak bisa ya? Mm-mm. Nggak bisa Di ini Mas ngetiknya. decline nggak bisa? Harus dari orangnya atau Nggak piye? bisa. Harus dari ininya. Harus Harus dari dari Mas Pri Mas ya? yang Mas Prinya langsung ya. Sign out. Ya. Oke. Mas, Ya. tadi karena Mas Pri sedang makan dan dia kaget, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya ya Mas ya. Ini Ya. ada dari Isparmo Foto. Mas, Oke. berapa harga tertinggi jualan foto via online? Berapa dolar sih Saya. Mas Mun? Katanya gitu. Wow. Luar biasa. Enggak Mas? Ada pernah foto saya kalau di marketplace lakunya per download $60 doang. Nggak besar. Ya. Tapi itu di satu marketplace ya. Marketplace lain ada yang 123 terakhir. $123 per download. Wow. Nggak mahal. Ya, nggak mahal. Nggak mahal, tapi berulang. Iya, makanya nggak mahal. Maksudnya mahal itu relatif. Kalau misalnya menurut kamu mahal, berarti kamu bukan pasarnya Mas Munir. Iya. Oke. Oke, Mas. Beralih ke pertanyaan selanjutnya nih, Mas. Kan kita sering dengar kata-kata harga sesuai. Gitu. Harga sesuai ini kalau versinya Mas Munir itu patokannya apa sih? Harga sesuai untuk beli kamera baru gitu Iya, ya. makanya. Sesuai ini sesuai apa dulu? Harga sesuai itu menurut saya terkadang orang ketika diberikan harga atau ditanya Mas jasamu berapa atau kita mau pakai jasanya Mas price-nya berapa. Ya berapa aja deh yang sesuai gitu. Yeah. Nah, batasannya kan menjadi luas. Takutnya dikasih sedikit kurang, dikasih kebanyakan ngerasa bahwa aduh ini kebanyakan kayaknya hasilnya nggak segitu-segitu amat. Gitu. Kalau ngomongin hasil sesuai, sebetulnya teman-teman harusnya melihat ke belakang lagi, ke belakang. Ya.
portfolio lah ya, intinya Mm-mm. portfolio. Kita sudah pernah motret apa aja sih sehingga Ya, berani ngomong segini gitu. betul. Ini contoh true story nih, true story. Dulu awal karir saya motret waktu kuliah itu Mm-mm. saya motret jasa fotografi untuk kakak-kakak kelas yang skripsi. Ya, Nah, dulu harganya berapa? Dulu harganya hanya sebatas film, harga sebatas roll film itu roll gitu. film. Iya, terus kadang ditraktir. Itu Ya. pun sudah cukup buat saya karena harga satu roll film itu bisa saya potong dua filmnya. Jadi dipakai dua Mhm. orang. Ya, Maka satu orang bisa membayar separuhnya. Buat saya itu sudah berlebih lah ya. ya. Ketika kapan nih saatnya naik harga? Dulu saya pernah diskusi dengan Ivan Mario ya. Dia bilang kapan terbaik kita saat naik harga itu adalah saat kita sudah traffic. Jadi misal teman-teman Oke. sebulan, misal sekarang menyanggupi Mhm. pekerjaan itu 8 kali pemotretan dalam sebulan gitu. 11 bulan. 8 kali pemotretan itu misalnya harganya 100.000 gitulah ya, taruhlah per Mhm. pemotretan 100.000. Udah mulai repot nih 8. Ya mending sebulan terima 4 aja, tapi 200.000. Ya. 200.000. Atau 4 sebulan aja udah repot nih. Ya mending terima 400.000, tapi jumlahnya Mhm. diperkecil. Oke. Nah, jadi kalau menjawab pertanyaan seberapa Harga harga yang yang sesuai. pantas, ya sesuai sama yang dikeluarin teman-teman, capeknya, Mhm. Mhm. senengnya, nilai investasinya Ya, gitu. ya. Karena bisnis Ya, kan perlu berkembang. betul. Kalau kalau sesuatu nggak berkembang namanya bukan bisnis, namanya Ya. hobi kan gitu. Ya, betul betul. Belum lagi Nah, kalau misalnya butuh tim ya, Mas. Bener nggak sih, Mas? nah, Nah. apalagi kalau butuh tim. Kalau satu tim Mhm. hobi semua ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi itulah bedanya hobi sama pekerjaan. Iya, Kalau iya. hobi itu kita pernah kan nonton film tanpa tahu siapa sutradaranya. Ya. Saya seneng film ini aja. Ketika ditanya sutradaranya siapa, saya nggak ngerti. Pemeran utamanya siapa, saya nggak ngerti. Mhm. Kita pernah menyukai makanan tanpa harus tahu siapa chefnya, masaknya bagaimana dan seterusnya. Itulah namanya hobi. Kita Ya. seneng aja tanpa peduli itu bagaimana diproses, bagaimana keluar uang berapa dan seterusnya. Mhm. Tapi ketika konteksnya masuk ke pekerjaan, ya namanya manajemen sederhana kan penting ya. Ya. Kita Ya, harus ya. dapat uang berapa, keluar berapa. Ya. Biaya promosi bagaimana, seberapa. Ya. Kadang promosi juga bentuknya bukan hanya melulu biaya, tapi Mhm. sampel free motret itu kan sudah promosi juga, Betul, betul, iya. gitu kan? Ya. Nah, Gitu Mas, Mbak. ini kan aku punya pertanyaan yang mungkin agak terkait dengan ini ya, dengan pembahasan yang barusan ini. Ya, Kalau Mas Munir tadi sempat notice bahwa awal mula Mas Munir memutuskan untuk apa? Sebelum Mas Munir menentukan harga secara profesional, Mas Munir kan juga sempat motretin kakak kelas dan eh, ya, dengan berbagai timbal balik dari kakak kelas ke Mas Munir, misalnya kayak ditraktir ya, dan segala macam. Nah, Mas, yes, sebenarnya ketika kita sebagai mungkin mungkin kita ini belum menjadi profesional. Ketika kita mau mencoba melangkah ke dunia yang lebih profesional. Kadang-kadang kan ya, ruang lingkup ini sekitar kita ini kayak support nggak support gitu. Ah ya. mosok wis berbayar saiki yang segala gitu-gitu lah maksudnya Mas. Biasanya kan gitu. Nah, kalau menurut Mas Munir sendiri supaya kita tuh menjadi lebih pede itu loh Mas. Ya nggak Ya. apa-apa gitu-gitu. Itu gimana Hmm. sih Mas tips dari Mas Munir? Itulah kenapa orang nggak pede karena masuk pembahasannya langsung ke patokan harga. Ya. Tuh saya nggak pede nih ngehargai foto saya. Padahal Mm-mm. shifting atau perpindahan dari hobi ke pekerjaan itu bukan soal tadinya tidak dibayar kemudian menjadi dibayar. Ya. Itulah kenapa banyak orang yang saya kenal, banyak teman-teman saya yang tadinya sama-sama hobi motret, Mm-mm. kemudian sama-sama beralih masuk ke pekerjaan fotografi, tidak survive, tidak bertahan lama. Kenapa? Karena eh, apa ya ekosistemnya menjadi berbeda. Ketika Ya. kita dulu hobi, kita tidak terpancang oleh waktu. Kita bebas saya mau thread kapan aja. Ya. Kita bebas mau thread apa yang kita suka. Ya. Ketika akhirnya masuk ke pekerjaan, karena yang dilihat hanya eh,
pokoknya ini asal dapat duit, tapi tidak siap dengan pekerjaan-pekerjaan administratif gitu. Ketemuan calon klien, mendengarkan apa yang mereka mau, mengkoreksi apa yang sudah kita kerjakan, memberikan garansi kalau perlu, menyusun harga, membuat klien seneng, membuat dia supaya mau mengiklankan kita dan seterusnya. Ya. Repeat order ya Mas ya. Ya, repeat order, sederet hal-hal job tasking itulah yang harus diadaptasi oleh hobiis ketika masuk ke pekerjaan. Ya. Jadi selama ini menjadi pede atau nggak pede karena soal aku dibayar segini pas nggak ya gitu. Kalau tahapnya sudah teman-teman motret, kemudian dapat job, kemudian dibayar, orangnya seneng, maka sebetulnya 3 faktor tadi lebih murah, lebih cepat, lebih baik. Ini sebetulnya mengerucutkan pada lebih dipercaya. Ya, oke. Kalau ujungnya sudah lebih dipercaya, 3 variabel ini mau dibulak-balik, ya orang pasti akan balik lagi. Iya. Saya bikin album misalnya, 1 kali saya bikin album kelamaan nih, 2 minggu atau 3 minggu misalnya, kelamaan. Tapi orangnya nggak komplain, karena udah mantep aja. Aku mantep lah, mau dibikin kamu lebih lama nggak apa-apa lah. Bahkan lebih lama dan lebih mahal nggak apa-apa. Saya prestis saja pernah dipotret kamu dan saya oke. Iya. Kemarin saya 2 minggu lalu ngisi sharing di sebuah komunitas foto. Saya tanya ke beberapa teman, ngerjain album wedding berapa lama Mas? Gitu. Ya kalau mood sih bisa 3 jam 5 jam kelar, sehari kelar Mas. Iya. Kalau nggak mood kadang sebulan saya kerjain itu. Wah lah kelamaan sebulan. Bahkan ngasih file berapa lama? Seminggu. Wah, tambah kelamaan. Saya acara wedding belum kelar, file-file sudah ada di flash disk, saya kasih gitu misalnya. Jadi, maka ada poin khusus kan, berarti lebih cepat gitu. Ya. Mungkin tidak lebih murah, tapi lebih cepat. Maka karena lebih cepat, maka orang nggak peduli mau mahal mau enggak, yang penting dia lebih cepat kok gitu. Iya. Ya. Sudah lebih cepat, lebih bagus pula misalnya. Kemarin saya tanya lagi ke salah satu teman wedding. Kalau bikin album wedding supaya cepat gimana Mas? Oh, kita udah punya template. Oh ya? Iya, template. Jadi template aja. Pokoknya 20 halaman, setelah motret kita bleng terus. Berarti setiap klien atau setiap mempelai akan sama dong halamannya. Sama. Sama, wong harganya sama juga. Nah, berarti nggak ada yang berbeda dong antara klien mempelai satu dan mempelai lain. Oh betul Mas, nggak ada yang berbeda. Toh mereka nggak saling berinteraksi mempelainya. Betul. Nah, tapi kan kamu dikenal menjadi produknya akan sama. Saya sampai hari ini mungkin ya, sampai hari ini kalau bikin album, bukan cuma wedding ya, album apa aja, pasti nggak ada yang sama. Entah tata letaknya, kotaknya, croppingnya segala macam pasti beda terus setiap album. Dan bahkan cover album pun pasti beda-beda. Kalau covernya sama, isinya pasti beda. Isinya sama, warnanya sama, formatnya beda. Jadi orang menjadi apa ya? Feel special gitulah, Mbak. Ya. Karena memang jadi nggak sama orang lain gitu ya Mas ya, merasa kok ini memang dibikin desain khusus untuk saya kan seolah-olah gitu ya. Iya, lebih spesial. Nah, ini aku baca yang di komen dulu atau pertanyaan di iniku ya? Aku baca yang di komen dulu deh. Ini boleh. dari Isparmo Foto. Oh, ini Mas Isparmo tadi ya. Mas Mun, lebih utama mana untuk portofolio? Jam terbang, jasa pro, atau menjuarai lomba nasional dan internasional? Nah, mana Mas? Kalau versi Mas Munir? Versi saya, kalau bisa dikerjain semuanya, kenapa tidak? Saya datang ke sebuah restoran misalnya gitu ya, pasti elemennya banyak, bukan cuma soal pemilik restorannya pernah menang lomba foto, pernah lomba masak, itu mungkin salah satu faktor. Faktor kedua, jam terbang, dia buka restoran ini sudah berapa lama, komentar orang-orang bagaimana. Jadi kalau jam terbang menjuarai lomba foto atau jam terbang mana yang di duluan? Kalau bisa dua-duanya jalan, kenapa enggak kan? Iya. Kalau harus satu dulu, kehabisan waktu nanti. Iya. Malah jadi nilai plus ya Mas ya? Iya, makanya itulah yang membuat beberapa orang menjadi
punya tingkat kebosanan dalam motret. Mas, aku bosan motret kenapa ya? Karena sampean nggak punya challenge, nggak punya tantangan gitu. Kalau saya bosan motret klien, saya lomba. Saya bosan Ya, lomba kalah terus, saya motret hunting sendiri. ya, Bosan motret hunting sendiri, saya kumpul rame-rame. Maka motret itu menjadi bukan sekedar pekerjaan lagi, tapi kadang jadi hobi, kadang jadi ya. kerjaan. Makanya jadi daily life aja gitu. Iya, iya. Jadi memang harus dibiasakan ya, Mas ya. Mau Yes, mau capek atau enggak ya, capek itu mungkin bisa jadi objek yang biasa kita amini kita agak jenuh di situ bisa ke objek yang lain. Kalau motretnya nggak betul. bermasalah sih ya, Mas sebenarnya ya. Yes. Oke. Nah, Mas, kalau kita ngobrol masalah harga, ini tidak bisa lepas dari personal branding. Sebenarnya tadi udah ada beberapa poin yang Ya, Mas Munir sudah notice sebenarnya kan. Balik lagi ya, tadi yang sempat Mas Munir sebut bahwa nggak hanya sekedar main behind the gun ya. Nah, tapi kan main behind the gun ini adalah personal brandingnya ya gitu ya. Kamu ya. difoto oleh si Anu misalnya, Si kamu A, difoto, ya, gitu. Nah, kalau menurut Mas Munir, personal ya. branding itu seperti apa, Mas? Untuk Personal mungkin branding untuk itu dari hobiis ke profesional gitu misalnya. kayak gini nih. Caranya gimana? Caranya gini nih. Ini saya khusus beli ini buat Wow, luar kalau biasa. ada pertanyaan ini loh. Iya, iya. Mbak, Ya, saya punya dua dua botol botol. mineral. Saya kasih nama A sama B. Ya, Saya pastikan dua-duanya masih bersegel dan sama-sama isinya air mineral yang sama ya, gitu. ya. Kalau saya kasih pilihan milih A yang B, Mbak Rira pilih yang mana? Saya pilih dua-duanya. Oke, pilih mana aja enggak masalah gitu ya. Iya, iya. Saya Pilih pilih A, mana pilih aja. A, pilih A. Pilih A ya. A. Mm-mm. Biasanya orang milih, ya udah pilih mau A mau B, nggak masalah. Iya, Karena toh isinya sama, iya, bentuknya sama, nggak ada bedanya. Sekarang kalau saya bikin seperti ini misal eh kayak gini. mm-mm. Botol yang satu harganya 5.000, botol yang satu harganya kebalik ya Delapan tulisannya. ribu, Balik nggak sih? delapan Ya, ribu ya. Satu 5.000, 6, satu 8.000. ya, milih yang mana? Saya milih yang lima Ini, ribu. nah itu dia. Milih yang 5.000. Sekarang kalau yang 8.000 tadi ternyata ini dan itu, Iya. Mm-mm. milih yang mana? Milih yang Ternyata nggak sama ada ya. mereknya? Ini Milih yang ada sama. mereknya. Milih yang ada Betul. mereknya dong. Maka selama ini orang selalu menjual beginian. Ya, Jasa foto juga beginian. Ini yang ya. disebut komoditas. Oke. Itu yang disebut komoditas. Nggak ada bedanya satu dengan yang lain. Ya, Seorang pedagang sejati itu harusnya memberikan nilai lebih ke barang yang dijualnya. Sehingga apa yang dia jual, walaupun barangnya sama, tapi orang mengambil pilihan ke dia karena ada nilai lebihnya. Kayak gitu. Kalau oke. ditanya, apakah ini ada bedanya dengan merek air mineral yang non-brand? Nggak ada bedanya, sama-sama isi air mineral kan. Air. Tapi kenapa yang harga tinggi tetap bisa laku? Oh, karena orang tetap butuh minum, Mas. Bukan itu gitu. Tapi karena dia menjual tidak hanya airnya, tapi nilai plusnya. Ya, Dari sisi branding pun dia sudah bilang bahwa air kami misalnya berasal dari pegunungan yang sumbernya tetap kita rawat dan seterusnya dan seterusnya. Begitu juga dengan foto, itulah yang balik lagi saya tidak pernah capek ngulang. Kalau jualan foto, apapun itu ya, tidak hanya wedding, apapun. ya, ya, Lebih murah, lebih cepat, lebih baik. Selama ini orang melupakan lebih baik dan lebih cepatnya. Maka ya. orang selalu gontok-gontokan di lebih murah. Betul. Karena lebih Kayak fokus ke gitu. nominal ya, Mas ya. Yes. Ya, Itu ya. oke. Nah, Mas, ini masih ada pertanyaan lanjutannya nih, Mas. Ya. Terkait dengan persoalan persaingan harga, kaitan dengan kualitas mana yang lebih kita prioritaskan? Kualitas mana yang lebih kita prioritaskan? Saran dan solusinya gimana, Mas? Kenapa harus ribut persaingan harga? Anda merasa punya Ya. saingan karena Anda tidak bisa lebih baik dan lebih cepat, kan gitu. Kalau saya biasanya ikut komunitas apa saja nih, komunitas foto, komunitas drone misalnya, atau komunitas Ya. foto underwater gitu. Sering ada pembahasan, yuk kita seragamkan harga.
betul. Nggak bisa kita seragam harga karena jam terbang berbeda. Mm-mm. Kualitas yang mana dulu? Karena setiap orang akan punya fanatisme. Saya Mm-mm. saya bisa jadi nggak suka sama ayam goreng yang disukai sama teman-teman saya, walaupun itu ayam goreng resto terkenal segala macam. Ya, ya. Karena itu tadi fanatisme. Bukan soal harganya gitu ya. Bukan soal Mm-mm. soal eh, lagi-lagi Enak atau kualitasnya enggaknya? dari enak atau enggaknya gitu. Jadi kalau kalimat tadi bagaimana soal persaingan harga? Anda merasa punya harus bersaing harga karena yang Anda debatkan hanya soal harga. Anda nggak Ya, digenjot soal lebih baik dan lebih cepat tadi. Kalau ya, Anda ya. punya faktor lebih baik dan lebih cepat, nggak ada namanya persaingan harga. Mm-mm, mm-mm. Saya Ya, kalau dibilang misal aja, misal apa ya? Saya nggak ada pegangan barang di sini. Misal saya punya lensa, punya ya. filter atau punya lensa lah gitu, punya lensa yang sama, yang dijual sama teman-teman toko. Mm-mm. Teman-teman toko jualnya misalnya 1 juta gitu, saya jual 1,1 juta. Barangnya sama loh. Kenapa saya bisa Mm-mm, beda? Karena pasti saya akan memberikan nilai lebih. Nilai lebih mm-mm. apa? Misalnya saya akan menyediakan diri 24 jam diskusi, Ya. gitu kan? Mm-mm. Jadi apakah kalau saya pasang harga sama-sama 1 juta menjadi saya sebut persaingan harga? Enggak. Justru saya Mm-mm. jual lebih mahal gitu. Karena saya Ya, yakin bahwa saya memberikan value lebih, value ya. added lebih. Ya, berarti memang balik lagi ke poin pahami lebih murah, lebih baik, atau lebih bagus, kemudian lebih Yes, cepat. Jadi ada 3 poin itu ya. Dengan 3 poin betul. ini kalau sudah bisa kita dapat semua, walaupun agak sulit tiga-tiganya, itu kita Yap, menjadi bisa lebih dipercaya. Itulah yang bisa menghasilkan betul. repeat order tadi ya Mas ya. Ya, kalau sudah Tapi dipercaya, nggak ada namanya persaingan harga. betul. Nah, ketika sudah dipercaya, kita akan lepas dengan segala macam isu nominal harga ya, Mas ya. Kamu mau bayar Betul. mahal, bayar murah, itu udah nggak Iya. ada, udah nggak membebani istilahnya kan gitu ya, Mas ya. Wis, ini obrolan kita sore ini daging semua guys, ya kan? Kalau kata bahasa anak gaul kan nggak daging semua ya. Nah, Mas, ada lagi pertanyaan selanjutnya nih, Mas. Ya, Eh, ini pernahkah suatu waktu harus pakai kamera HP, misal karena gear rusak atau instant moment dari Prakoso.81, Mas Munir? Kalau ditanya pernah apa enggak, pasti pernah. Ya. Tapi kalau karena rusak, apakah pernah karena rusak kemudian harus pakai HP? Kasusnya bukan begitu. Mhm. Kasusnya saya motret kamera HP karena untuk tambahan image aja. Ya. Bahkan ada satu resto yang full semua yang dipilih sama restonya jepretan dari kamera HP, dan sampai detik ini Oh, restonya nggak ngerti kalau itu ada HP. kam- Em, tapi kasusnya bukan soal rusak kemudian pakai kamera HP. Mhm. Eh, Gini, orang menjadi tahu pentingnya ban serep ketika kapan? Oke. Ketika mobil gembes, ketika Mhm. ketika nggak bisa nemu tambal ban terdekat, maka orang Ya. tahu pentingnya ban serep. Ya. Maka ketika saya motret, itu bunuh diri kalau saya hanya bawa satu kamera. Oke. Karena ini barang elektronik loh. Barang elektronik Mhm. kita nggak pernah tahu dia berhenti kapan, rusak Mhm. kapan, dan karena apa. Jadi kalau teman-teman sudah serius masuk ke ranah komersial, saat motret jangan pernah memberanikan diri pakai satu kamera. Ya. Gitu. Ya. Ya. Karena Wah, mau ini siapa siapa ini? nih yang masuk nih? Mas Pradit. Wah, Mas. Halo, Mas Halo. Munir. Aduh. Ya, Mas Ya, Mas Pradit, sebentar kita selesaikan dulu jawaban dari Mas Munir ya, 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 supaya ya, ini ya. ini Silakan, benar-benar silakan. benar-benar sangat-sangat kita tunggu nih jawaban. Gimana tadi Mas lanjutannya Mas? Jangan jangan hanya membawa satu gear aja, harus ada jangan serep. harus ada serep. Jadi kalau tadi pertanyaannya pernah nggak motret sampai pakai kamera HP karena kamera utama rusak? Ya, Jawabannya saya pernah pakai kamera HP, tapi bukan karena kamera utama rusak. ya. Karena nggak pernah ada ceritanya saya pakai cuma satu kamera. Pasti ada 2 kamera. Nah, Ya. terkait dengan hal itu, biasanya begini, di sebuah wedding itu teman-teman suka membawa namanya second photographer gitu ya, atau fotografer kedua. Ya.
tapi hampir setiap teman-teman yang motret saya tanya, kalau motret pakai second photographer apa enggak? Oh pasti mas. Terus saya tanya kedua, untuk apa? Ya. Untuk gantiin kalau pas saya break mas. Oke. Salah dong. Harusnya dua-duanya tetap motret. Sehingga klien punya banyak pilihan dari sisi yang berbeda. Gitu. Jadi kalau saya ngajak teman-teman motret, mendampingi saya motret, kita statusnya sama. Kita motret dari berbagai sisi. Ya. Jadi 1000 foto yang kita setorkan ke klien, itu pasti 1000 foto di mana klien bisa bebas memilih. Bukan 1000 foto yang sama. Karena hanya Ya. satu orang break, misalnya pergi makan, satu orang berdiri gitu. Ya. Ya. Tidak bermaksud mengecilkan beberapa teman-teman fotografer sih. Kadang kalau saya hadir di resepsi itu, satu orang motret, kemudian satu orang nyangklong kamera, hanya ikut ngode pose segala macam. Harusnya satu orang ya tetap motret semua. Jadi kalau saya menawarkan ke klien, yang motret berapa orang mas? Berapa fotografer? 2 atau 3, itu beneran tiga-tiganya motret. Bukan hanya 3 orang yang hadir dan motret. Ya. Berarti ada bisa banyak pilihan dari berbagai angle, berbagai ini juga ya mas ya, sudut dan segala macamnya. Angle sama sudut sama sih. Ya. Kalau banyak pilihan kan artinya si klien nanti akan punya banyak pilihan juga untuk dialbumkan, kan gitu. Iya, ya. Dan mereka akan lebih senang pastinya ya Mas ya. Ini bisa dapat foto lebih banyak gitu. Oke, Nah, Mas Munir, ini sekarang sudah ada Mas Pradit. Hai Mas Pradit ya. Halo Mas Munir. Kalau sudah ada Mas Pradit, saya sign out atau gimana nih? Enggak, ini kita berdua sign out, Mas Pradit biar tinggal sendiri gitu. Kita berdua Mas yang sign out. Tadi itu udah pengen masuk, cuma kok nggak beraninya dengan isinya obrolannya Mas Munir kan. Wah ini nggak jadi. Jangan sampai mengganggu ya Mas ya. Iya benar-benar ini keren Mas. Ilmunya bukan secara teknis foto, cuma ini yang banyak orang nyari sebenarnya di luar. Piye caranya motret? Nggak cuma itu aja lah gitu. Oke, ini Mbak Dara, aku juga sebenarnya mau nanya dikit dengan apa sih Mas Pradit yang pengen Mas tanya? Apa? Udah sering saya dengan Mas Munir jalan di perjalanan, sering banget ngobrol dan open apa yang dia jalanin itu di open. Saya penasaran sama yang di bandara Mas. Yes. Oke, yang tadi project time lapse ya. Ya. Mas Munir sampai cerita detail. Aku tuh cuma dapat segini loh Mas. Betul. Aku segini itu dalam hal nominal ya, nominal. Iya, betul. Oke. Aku sampai Mas, kamu tiap hari ya seminggu berapa kali bensin dan lain-lain. Apa itu? Kamu dapat apa gitu ya? Pebati gitu ya. Oke, mungkin Mas Munir akhirnya dapat relasi dan lain-lain. Cuma terus next, misalnya kliennya yang sama itu ngontak Mas Munir lagi. Harga Mas Munir akan tetap di angka itu apa naik Mas? Nanti takutnya harga Mas Munir di situ terus gitu loh. Ya. Nah, itu gimana Mas? Ada banyak pertimbangan ketika seseorang menentukan sebuah harga pekerjaan, harga project. Ditentukan atas apa nih? Ditentukan atas seberapa pengalaman kita mengerjakan project yang sama. Makanya saya menyebutnya angka resiko gitu. Angka resiko itu adalah uang atau budget yang dikeluarkan klien dan budget yang kita minta. Karena ini menjadi 50-50. Klien tidak akan mau membayar mahal-mahal ketika resikonya masih 50-50 kan. Saya juga tidak akan ngecas harga tinggi-tinggi karena tingkat keberhasilan yang saya sajikan belum proven atau belum terbukti. Maka lagi-lagi ini yang disebut soal investasi. Banyak ketika orang ngobrolin bisnis foto, ngomongin investasi, yang mereka bahas melulu soal alat gitu. Investasi alat. Investasi nggak cuma alat. Investasi network itu juga penting. Ini adalah jenis pekerjaan pertama kali yang saya kerjakan seumur-umur. Memasang kamera di sebuah pembangunan proyek bangunan besar bandara
yang itu kita tinggal selama 3 bulan, kita hanya mengontrol seminggu 2 sampai sekali aja ke sana. Di mana hasilnya nanti hanya akan jadi video selama 10-15 menit gitu. Gitu. Jadi kalau dibilang kenapa harganya kok kecil sekali? Harganya pas aja untuk bensin. Maka simulasi yang saya ajukan ke klien itu di bulan pertama itu nilai profitnya 0, Mas. Nilai profitnya. Nilai profitnya 0. Tapi kita dapat laba kamera. Karena apa yang mereka bayarkan di bulan pertama menjadi kamera baru buat tim. Kamera yang kamera time lapse gitu ya. Nah, bulan kedua itu bulan di mana kamera kan kita sudah punya, modalnya gitu ya. Modalnya sudah punya. Jadi apa yang dibayarkan klien di bulan kedua, tagihan di bulan kedua, itu kita split supaya bisa menutup budget mondar-mandir di bulan pertama dan operasional kedua. Ya. Operasional. Maka di bulan ketiga kita sudah dapat full. Kita full agak lumayan dibagi untuk 5 orang gitu. Harapan kita adalah di akhir bulan ketiga akan ada job lagi tentang profil dari ruangan yang sudah jadi. Maka sebetulnya gongnya di situ. Gitu, gongnya di situ. Kenapa kita yakin bahwa pasti kita lah yang akan ngambil profilnya? Loh, 3 bulan loh, yang apal seluk-beluk ruangan itu kan kita. Iya. Jadi sangat kecil kemungkinan kalau klien akan mempercayakan ke fotografer lain atau tim lain untuk bikin profilnya. Sangat kecil kemungkinan gitu. Ya. Belum lagi dari info yang saya terima waktu ngobrol sama Mas Munir, ruangan yang sedang menjadi project ini adalah ruangan yang tidak sembarang orang bisa masuk juga ya, Mas ya. Iya. Maka sebetulnya kalau ngomongin strategi ini seharusnya kliennya nggak nonton ya. Semoga. Kalau ngomongin strategi, sebetulnya kita sudah ngunci di awal. Bahwa ngurus untuk aksesnya aja sudah ruwetnya minta ampun. Iya. Ruwetnya minta ampun. Jadi kalau bulan ketiga project timelapse ini kelar, sangat kecil kemungkinan dipercayakan ke tim lain, pasti. Karena untuk ngurus aksesnya udah ruwet gitu. Udah ruwet, pakai kepolisian, pakai macam-macam. Jadi mereka pasti bukan tipe orang yang mau nunggu. Mereka maunya cepat. Karena maunya cepat, dibalik tadi. Karena maunya cepat, berarti harganya menjadi tidak boleh murah. Oh ya, betul. Jangan murah. Iya. Karena cepat dan tidak murah, maka kita harus lebih baik. Kalaupun kita tidak lebih baik, pasti kita tetap lebih baik. Wong nggak ada saingannya gitu. Betul. Dan berarti ini kembali lagi ke poin yang Mas Munir tadi ya, dengan kita mencoba hal baru yang tidak biasa kita lakukan, itu berarti menciptakan suatu bentuk lahan pekerjaan baru juga ya, Mas ya. Siapa tahu di sini ada gedung mana lagi gitu mau kita time-lapse kan gitu ya, Mas ya. Dan kalau teman-teman ini Straksek siapa sih ini? Ini mohon maaf Mas, ini kasir saya, mohon maaf. Maklum ini HP baru jadi agak sensitif suaranya. Iya, oke, HP baru di notice 2 kali. Pamer loh Mas, HP ini. Endorse Mas, endorse. Tadi mau cerita apa tuh, Mas? Lupa. Iya, tadi Mas, masih yang berkaitan dengan project timelapse tadi itu. Nah, maka sebetulnya ini jadi jam terbang baru karena kita belum pernah ngerjain yang kayak gini, Mbak. Ya. Jadi kalau teman-teman online semuanya yang dengar, bahkan 5 orang yang saya ajak ini, 4 orang ini backgroundnya adalah tukang foto wedding. Oke. Beda jauh ya. Yang sama sekali tidak pernah berurusan dengan motret konstruksi, motret bangunan tinggi, motret gedung-gedung gitu. Dan mereka beberapa kali sudah terlibat ikut saya ke motret untuk di Batam, di beberapa daerah gitu. Di proyek eksplorasi juga. Jadi sudah inilah, saya pribadi sudah mantep kalau saya tinggalin mereka jalan gitu.
Tapi ini aku mau tanya ya. Dari tadi kan kita ngobrolin harga, kemudian kita juga Mas Munir juga menjadi istilahnya membuka lahan pekerjaan baru ataupun membuka bidang baru di dalam Yes. fotografi buat Mas Munir pribadi maupun nanti buat teman-teman yang lain. Kalau boleh tahu, kalau kita ngomong masalah harga, Mas Munir ini sebenarnya harganya berapa? Mahal apa enggak? Kan dari tadi kan Mas Pradip juga bilang, kok nilainya segini kok diambil sih Mas? Sajane ki piro sih regane Mas? Wow. Tembak Saya langsung ya. jawabnya mau serius atau diplomatis nih? Tolong jawab. Iya, Mas, Saya kalau jawabnya menjawabnya harganya sesuai saya out nih, saya kick ini ya. Kalau saya jawabnya begini, biasanya kalau ada orang nanya jasa saya apapun lah ya, mau foto, mau iklan lah apapun itu, saya tidak punya yang namanya daftar harga atau price list. Price list. Mas minta price listnya dong, aku pasti nggak punya. Oh, jadi kalau nggak punya price list terus gimana kan gitu ya? Iya, menentukannya gimana? Menentukannya gimana? Maka saya akan ketemuan langsung. Boleh nggak kita ngobrol? Untuk apa, Mas? Untuk saya tahu dengan kebutuhannya seperti apa. Ya. Berarti hargamu mahal? Oh enggak, harga saya pasti menyesuaikan dengan yang jenengan mau. Ya. Maka orang selalu ngomong, Mas Munir mahal. Enggak loh, saya itu enggak mahal. Saya pasti menyesuaikan aja. Kalau teman-teman, Mas saya weddingnya misalnya acaranya cuma begini-begini, budget segini masuk apa enggak? Oh, budget segini masuk, tapi mungkin yang motret bukan saya, kan gitu. Ya. Atau mungkin budget segini masuk, yang motret saya, tapi mungkin yang nyetak bukan saya. Ya. Jadi ngomongin soal harga, semuanya pasti negotiable. Negotiable bukan soal naik turun harganya gitu. Negotiable adalah dari sisi apa yang jenengan mau dengan budget berapa, kita pasti bisa wujudkan gitu. Ya. Oke. Berarti kembali lagi ya Mas ya, kalau misalnya mau nanya harga, memang lebih baik ngobrol, ketemu ya Mas ya. Yes. Menyesuaikan kebutuhan. Kalau sudah disesuaikan kebutuhannya masih bilang mahal, berarti kamu bukan pasarnya Mas Munir. Jangan sombong banget ngomongnya, enak banget. Ya. Mas, ini kembali ke kolom komentar nih Mas. Ada dari Ardi_Nugraha. Wah, nanya dong Mas Munir. Kalau kita dapat klien nih untuk sebuah foto, deal dan harga projectnya selesai dan harga project selesai. After itu klien ini lama nggak order atau bahkan nggak order lagi. Apakah langkah yang apa ini Mas? Mohon maaf, ini terputus kayaknya Mas Ardi Nugraha. Ya, mungkin langkah apa kira-kira yang kita harus ambil mungkin ya Mas ya? Orang tidak repeat order itu tidak melulu soal dia nggak suka gitu ya. Tapi kalau apakah saya punya waktu untuk sekedar menyapa? Iya, saya pasti punya waktu. Sekarang teknologinya gampang kan. Kita nggak perlu kirim parcel, kita nggak perlu kirim kartu lebaran, kita nggak perlu kirim apa-apa. Hanya dengan tag-tagan di sosmed aja itu sudah lebih dari cukup. Ya. Iya. Jadi indikator bahwa wah ini kliennya kok kayaknya hilang ya, nggak repeat order lagi. Belum tentu dia tidak pakai jasa kita. Mungkin memang belum pakai kan gitu. Ya. Gitu dong. Jadi jangan merasa dipinggirkan kan gitu. Langsung jadi langsung jadi drop ya. Wah, ini saya bikin salah apa gitu kan biasanya jadi overthinking. Nah, ini dari Bunga Mataku Galeri. Nggak mahal tapi nggak murahan. Bener, luar biasa. Aduh. Itu testimoni. Oke, bismillah. Dari apa ini promo? Kemudian ini ada komen lagi. Mbak Kompor Gasku, Mas Munir mau nanya apa itu? Ya, boleh. Mas Kompor Gas. Mas Kompor Gas mungkin bisa kirim request ke sini Mas, bisa ngobrol langsung nih kayak Mas Pradip nih. Atau nulis. Bisa ngobrol langsung ya. Ya, atau nulis kalau memang misalnya malu atau misalnya pas lagi nggak dandan gitu ya bisa jadi. Mas, ada pertanyaan. Ada pertanyaan lagi. Kan kalau Mas Munir kan bisa melayani banyak jasa sebenarnya kan. Nah, harga kita kan pasti akan naik gitu kan.
Yes. Kalau kita nggak bisa ngejar kemampuan itu, terus gimana? Misalnya kita bisanya cuma motret dan edit doang, terus video kita Ya, nggak bisa. Tapi kita mau ya. ngambil job video, otomatis kalau nggak bisa kan jadi jobnya hilang gitu. Itu gimana, Oke. Mas? Eh, Dulu saya juga kepikiran, aduh saya kalau Walah. motret terus, saya nggak bisa ambil job video kan gitu ya. Kalau saya cuman motret terus, saya nggak bisa ngambil job editing gitu. Kalau Ya. saya mau belajar editing, belajar video, belajar lighting segala macam, nggak punya waktu. Maka caranya kalau ada orang mau ngambil celah cabang jasa dari foto misalnya, videonya, desainnya, macam-macam, kita nggak bisa. Kita cari orang yang bisa, kan gitu. Ya, ya. Yang harus dikuasai bukan skill tambahannya, yang harus dikuasai adalah skill manajerialnya. Bagaimana kita ngaransir orang, mengajak orang syukur-syukur ikut kerja kan gitu. Ya. Akhir tahun lalu kali ya, akhir tahun lalu itu tahun yang suram lah ya untuk pekerjaan-pekerjaan video dan foto karena semua udah tumbang semua. Betul, betul. Ada satu jenis pekerjaan pembuatan video tutorial untuk pilkada gitu, yang tadinya memang harus dibuat dengan syuting, terus karena tidak mampu dan tidak bisa dilakukan karena COVID, maka itu sudah detik-detik mau batal tuh, detik-detik mau batal. Kemudian saya kasih tahu ke temen, Mas jangan lepas pekerjaannya. Terus piye, kan nggak bisa syuting, tawarin bikin video animasi. Emang kamu bisa, Mas? Loh, saya nggak bisa, tapi saya bisa mencari orang yang bisa melakukan. Iya. Oh gitu ya? Iya. Butuhnya apa? Butuhnya kamu tawarin dulu animasi, harganya sekian, nanti kita pikirin storyboardnya bareng. Kalau storyboardnya sudah oke, kita cari tukang animasi. Tukang animasinya bisa nggak bikin rekaman video background? Nggak bisa, karena kita harus membayar voice over. Ya. Maka kita cari voice over. Jadilah teamwork kan gitu. Akhirnya pekerjaan itu tetap terlaksana tanpa syuting, bahkan tanpa ketemu. Ya. Bahkan sampai detik ini saya belum pernah ketemu sama kliennya gitu. Ya. Semua yang ngurusin keuangan teman yang ada di luar pulau ini. Saya cuma ngurusin storyboard sama mengaransir animator dan voice overnya. Ya. Berarti tanpa sengaja itu menjadi sebuah teamwork ya, Mas ya, tanpa sengaja. Iya, jadi yang namanya teamwork tidak harus dibentuk di awal ya, kita ayo bikin bendera foto gitu. Saya malah justru nggak terlalu percaya bikin kelompok bendera pertama gitu. Saya udah trauma bikin bendera malah bubar di tengah gitu kan. Iya benar Mas, benar sekali. Saya sangat setuju sekali itu Mas. Ini curhatan hati saya dari paling dalam. Kayak gitu ya. Saya kalau kalau band iya. Curhat. Gimana Mas? Kalau brand apa? Makanya kalau kayak grup band gitu, saya tuh nggak punya grup band, saya tuh gitaris ya additional gitu, drummer additional gitu, tapi album solo pokoknya jalan gitu ya. Iya. Tapi Mas, dari konsep additional itu saya menjadi percaya bahwa ketika kita menjadi spesialis pengganti, itu job kita lebih banyak daripada player sesungguhnya, Mas. Nah itu dia kan, gitu. Jadi nggak ada fanatisme gitu. Iya. Dan kita juga bisa masuk ke genre apapun. Jadi kembali lagi poinnya networknya jadi lebih banyak ya, Mas ya. Ya, tapi bukan berarti kemudian terus saya nggak bisa video, terus saya lepas tangan, saya nggak belajar. Enggak, saya tetap belajar. Supaya apa? Supaya tetap bisa mendirect. Betul. Supaya tetap bisa memberikan instruksi, oh ini harus begini, harus begitu, harus begini, gitu. Kalau saya suruh desain logo, saya nggak bisa pasti. Tapi saya bisa menyampaikan apa yang dikehendaki klien, ditransfer ke desainernya, oh harusnya begini, kayak gitu. Berarti mengasah ini ya, mengasah intensivitas apa sih namanya, sensitivitas ya, apalah knowledge gitu. lah ya, knowledge kita tahu aja gitu. Kita tidak perlu ahli, kita tahu aja. Makanya
saya nggak perlu ahli MC gitu, kita tahu aja. Kalau MC Ya, ya serahin ke sampean kan gitu. Kalau saya ya, nge-MC ya. juga nanti yang motret siapa? Benar ya. Ini sebenarnya ada satu Gitu. lagi Mas ini Mas Pradit Apa ini tuh? talent Mas ya, Mas talent. Ya. Talent ngoceh, Ya. talent ngoceh. Mas, MC tadi Mas seripahan. iya, kita bikin aja Ya, Pak Mas, itu. Seripah Production. Bentar. Ya, amit. Mic-nya jadi bawah, Mbak. Mic-nya jangan di bawah, nggak kedengeran ya? Oh, mic-nya jangan di Mic-nya bawah. jangan di bawah. Iya, aduh. Ini hanya untuk kalangan Oke. terbatas ya. Ya. Oke. Oke. Ya, siap. Mas Radit, aku punya pertanyaan dulu untuk Mas Munir ya. Tadi Mas Munir sempat notice Yes. bahwa akhir tahun lalu sempat banyak sekali teman-teman yang bekerja di bidang foto dan video ini yang tumbang gitu ya Mas ya. Ini mungkin Yes. menjadi Iya. poin penting juga. Mungkin salah satu teman-teman yang nonton di sini juga ada yang menjadi salah satu korban dari keganasan COVID dalam segi profesi. Ini Ya. kan kita sedang momen dari jatuh mau berdiri nih Mas. Nah, Ya. sedangkan mau berdiri ini kan modalnya banyak. Kita butuh modal buat promo, kita butuh modal buat apalah segala macam lah untuk bisa kembali Ya. membangkitkan setelah sekian banyak, entah mungkin gearnya juga sempat dijual buat bertahan hidup, Yes. kan bisa gitu ya Mas ya. Kalau versi Ya. Mas Munir sendiri, kira-kira Mas, secara sederhana untuk mengembalikan brand kita, mengembalikan kepercayaan klien kepada kita, ataupun kembali lagi supaya orang mau bekerja sama dan kita bawa, aku tuh fotografer, walaupun memulai dari awal aku bisa loh mengimplementasikan apa yang kamu inginkan menjadi sebuah karya gitu, aku bisa. Ya. Gimana kalau versinya Mas Munir? Tidak bermaksud menyalahkan masa lalu gitu ya. Iya. Tapi Ini kan agak tragis ya itulah, Mas ya, karena iya. itulah pentingnya investasi network. ya. Contoh nih, misalnya 2 minggu yang lalu saya harus memberikan pelatihan tentang pengembangan pariwisata di Muara Enim itu kan. Itu tingkatnya memang tingkat di kabupaten. Ya. Kebetulan ada teman-teman dari provinsi yang juga datang. Kalau saya diminta untuk masukan pendapat pengembangan di provinsi, apakah saya langsung menarik garis tegas? Enggak dong. Saya nggak boleh komentar, wong saya yang bayar kabupaten kok gitu. Betul. Provinsi ya lain invoice kan ceritanya gitu. Enggak. Iya. Saya tetap akan jawab. Sampai sore tadi saya masih sampai ngobrol, diskusi dan sebagainya. Tidak semua melulu investasi lagi-lagi soal uang atau diuangkan. Makanya kolaborasi itu penting kan, Mbak. Kayak mungkin pekerjaan-pekerjaan yang menolong saya saat pandemi habis begini, itu adalah bentuk network dari yang dulu-dulu pernah saya bikin jauh sebelum pandemi. Ya. Jadi kalau sekarang, tapi sekarang mau memulai gimana? Ya memulai network, teman-teman ngobrol ke sesama, ngobrol ke orang lain. Saya pernah bikin acara di GD itu kan, pokoknya kita motret nih. Siapa aja yang butuh bantuan, saya butuh bantuan, kita potretin. Industrimu mau tumbang mau nggak tumbang, datang ke sini, produknya kita potretin. Apakah bayar? Nggak bayar gitu. Dapatnya apa? Dapatnya sama-sama. Kita dapat portfolio, dapat publikasi. Teman-teman yang datang bawa produknya juga dapat publikasi. Apakah instan langsung mendapatkan hasil? Enggak. Petani kan juga kalau nanam padi nggak besok pagi langsung panen dong. Pasti nunggu beberapa saat. Maka jangan pernah berhenti menanam halal baik, karena kita nggak tahu panennya kapan gitu. Betul, setuju sekali. Kayak beneran aja ini, kayak beneran aja. Bener, ini Munir KW0, makanya dia disebutnya KW0, karena KW-KW yang lain nggak kayak gini, nggak ada di tempat lain yang kayak gini ya. Nama boleh sama, tapi isi guys beda jauh. Nah, itu dia, itu yang beda itu. Nah, Mas Munir, karena ini sudah jam 20:11, ini aku mau minta terakhir dari Mas Munir nih Mas, kesimpulan tentang menakar harga foto nih Mas, versi Mas Munir, supaya teman-teman yang lain menjadi lebih pede dan kalau kata Mas Munir aja bisa, berarti aku bisa gitu. Kalau Mas Munir gimana Mas? Saya ingetin lagi, orang jualan itu 3 hal aja yang diingat-ingat. Bersaingnya jangan melulu soal harga. Karena kalau bersaing melulu soal harga, kita lupa 2 hal yang lain. Jualan itu lebih laku pasti karena 1 lebih murah, 2 lebih baik, 3 lebih cepat. Terus ketiga-tiganya ini kalau bisa digarap
Tidak harus semuanya perfect gitu. Tiga-tiganya jalan sedikit-sedikit pun nggak apa-apa. Kalau tiga-tiganya bisa jalan atau dua bisa jalan, maka akan menghasilkan trust, kepercayaan. Ya, ya. Kalau sudah trust dipegang, maka harga berapapun kita mau bilang apa-apa, orang pasti yes. Iya, iya. Gitu. Bahkan orang bakal dan itu mungkin tidak hanya berlaku di foto, di apapun lah kalau teman-teman punya jualan apa aja gitu. Terus yang berikutnya jangan apa-apa dihitung komersil, jangan apa-apa dihitung uang. Ini harus uang gitu. Ini saat saya live Instagram gini, saya masih jawabin DM Instagram ya, Mas ngisi workshop bisa apa enggak? Saya ngomong aja iya bisa gitu. Bahkan panitianya aja belum ngomong dibayar berapa, apa dibayar kaos, apa dibayar muk gitu kan. Kalau teman-teman iya loh. Maaf ya kalau ada teman-teman yang Instagram bayarnya terima kasih nggak apa-apa. Tapi itu kan nilai investasi. Ini true story. Dulu tahun 2000 berapa ya? 2014 atau 2015 ada salah satu kampus meminta saya untuk ngisi workshop. Mas, ngisi workshop boleh nggak? Boleh, saya bilang. Tanggalnya cocok, saya oke. Ya. Terus saya ngisi. Bahkan sampai pelaksanaan acara, saya nggak bahas itu dibayar berapa. Ya. Selesai acara, saya diberikan bingkisan. Mas, kita nggak bisa ngasih apa-apa kecuali ini, gitu. Saya dibelikan batik. Batiknya bukan yang batik high end, tapi bukan buru-buru juga, tapi itu bentuk apresiasi. Dan saya oke. Dan sampai detik itu saya fine. Setahun, 2 tahun berlalu, terus akhirnya tahun 2017 atau 2018, tiba-tiba saya dipanggil sebuah redaksi media. Mas, punya paspor nggak? Punya. Bisa ngisi di kedutaan Hong Kong workshop. Wow. Bisa. Terus saya bisa, terus Mas tapi budgetnya segini ya, oke bungkus gitu, mangkat. Berangkat, acaranya selesai, sampai acara selesai saya aja nggak ngerti kalau tapi ngomong-ngomong saya kok bisa dipanggil media ini, dapat kontaknya dari mana gitu. Saya mau takabur kalau saya terkenal, takutnya dikira sombong kan, dikenal gitu. Tapi saya harus tanya gitu, ini dapat kontak dari mana? Nggak mungkin kamu langsung nyasar saya. Oh, ini Mas, ada anak lulusan kampus yang magang di sini. Yang katanya kalau mau ngisi workshop orang ini aja gitu. Oh, dia lulusan dari kampus mana? Lulusan dari kampus ini, jurusan ini. Oh, saya pernah ngisi di kampus itu 3 tahun yang lalu. Nah, kayak gitu kan nilai investment kan. Iya. Gitu. Nah, itu memang tidak instan, tapi bayarannya lebih baik ya Mas ya, bisa ke Hongkong, bisa masih dapat fee juga kan. Dan sekarang foto-foto jepretan di Hongkong masih laku di online. Kerjaannya udah lama berlalu, foto-fotonya masih laku. Iya. Nah, itulah makanya pentingnya personal branding, dan ini tadi ya, maksudnya kita ya untuk menentukan harga baik, memang harus, tapi jangan menjadi sebuah beban bahwa itu kok murah, kok itu mahal, kok aku begini, kok dan segala macamnya. Malah jadi nanti nggak jalan-jalan ya Mas ya. Malah mikirin itu. Jadi kalau ada beban. Makanya kalau ada orang jual murah gitu, nggak usah panas. Kenapa dia jual murah? Nggak usah panas. Justru kita malah harus belajar. Kenapa dia bisa jual murah dan laku gitu. Harusnya gitu dong. Kenapa ya dia jual murah dan laku? Kenapa dia jual murah dan bisa tetap survive? Kita harusnya belajar. Dan jangan dinyek juga tuh, kenapa dia jual murah gitu ya, murah banget. Ternyata padahal sebenarnya alasannya bukan karena dia nggak laku ya Mas ya, tapi karena dia udah mungkin ada alasan lain, dia pengen mencoba merambah pasar, atau mungkin mau donasi kali, dia mau merubah namanya, ada foundation kami membantu orang. Pas acara puasa kemarin kan teman-teman GD undang seorang fotografer senior, ditanya bisa motret pejabat gimana awalnya gitu. Dia bilang kalau ada zaman Pak Harto datang ke kampungnya dia nekat aja motretin. Habis itu digelar. Nah, itu portfolio kelasnya dia. Di zaman dulu portfolionya begitu gitu ya. Wah, bisa motret pejabat Pak Harto, Pak Harmoko, menteri-menteri zaman dulu. Terus dipajang di studionya. Kan itu prestis juga. Betul. Itu kan bentuk investasi juga gitu. Apakah Pak Harto semata-mata saat itu langsung bayar? Enggak. Pak Harmoko ngerti nggak dia motret? Enggak tahu, bodoh amat kan gitu. Iya, betul. Tapi itu bentuk portfolio, bentuk
bentuk jam terbang sehingga orang menjadi lebih percaya. Oh ya, orang ini pernah motret Pak Harto loh, kayak misalnya gitu. Iya, betul. Apalagi zaman dulu untuk mengakses ketemu dengan petinggi-petinggi gitu susah banget ya Mas ya, nggak kayak sekarang. Iya, susah. Yes. Benar. Ya, Mas Munir, luar biasa sekali obrolan kita sore ini Mas. Ini isinya daging semua guys. Ya, saya mungkin nanti boleh minta lah sama produser saya bisa dibikinkan sesi 2 ini karena bahas harga, bahas branding ini sebenarnya namanya ya? Mas? Nggak habis-habis, kemudian ada aja gitu insight-insight baru yang bisa kita ambil gitu sebagai ikut kuliah saya aja kan, saya ngisi kuliah di kampus itu masih ada 8 pertemuan lagi sampai 3 bulan kampus mana sih Mas? Kampus mana sih Mas? Boleh disebut nggak? Kampus Selatan Jogja. Oh, ini nggak boleh disebut ya? Nanti kalau disebut harus disponsori dia kan mahal ini. Kalau enggak nanti ikut kuliah online aja di Gudang Digital Online sih, jualan. Iya, boleh. Kita bikin rutin kayaknya boleh ya? Mas Iya, Bapak boleh. Khusus masalah bisnis. Iya, usaha harga. Ini membahas harga, tanya dulu Mas Munir harganya berapa? Tadi kan belum dijawab nominalnya. Saya pernah dihargai dari harga 1 jutaan sampai unlimited gitu. Ya. Jadi kalau saya ditanya sekarang Mas, itu ya. kalau saya ditanya Mas, di potret Mas Munir budget 500.000 bisa apa enggak? Saya pasti jawab bisa. Ya. Tuh kan ini live ini. Mas 500.000 di potret kamu bisa nggak? Bisa. Tapi ada maunya tapinya ya dulu kan gitu. Okay. Ya ada tapinya dong. Tapinya harus bagaimana dulu. Kalau 500.000 saya harus ke Semarang misalnya, terus harus ini ada ya berarti ada pembicaraan lebih lanjut dong. Gitu. Kalau 500.000 bisa nggak? Bisa. Kamu sudah di depan saya motret, that's it. Nah itu kan gampang. Iyalah, harga harus disesuaikan dengan make sense apakah enggak juga ya Mas? Nah itu make sense sebetulnya. Bukan soal mahal murahnya, tapi make sense. Betul. Oke, setuju sekali Mas. Mas Munir, kata Mas Ruang Image agak mundur dikit Mas, gantengnya kelewatan. Iya. bisa aja loh ya. Tapi lanang salahnya, lanang. Ya nggak apa-apa. Mas, ini kan ruang image. Siapa tahu di baliknya adminnya, siapa tahu. Oke deh. Makasih banyak ya Mas Munir untuk obrolan malam hari ini, Mas. Ini kita benar-benar mendapatkan insight-insight baru dari apa yang kita obrolkan hari ini, dan mungkin buat teman-teman di rumah juga bisa mengimplementasikan ini di kehidupan yang real-realnya gitu ya. Kehidupan sebenarnya bahwa perang harga itu tidak masalah, sah-sah saja ya Mas ya. Sah-sah saja. Oke, terima kasih Mas, sampai ketemu. Terima kasih banyak juga buat teman-teman yang sudah menonton. Mohon gimana? Download promo dikit. Besok jangan lupa masih ada live Zoom. Live Zoom. Apa temanya Mas? Dengan video. Besok dengan Om Ben. Oh, dengan Om Ben. Iya. Ya, kalau yang pada suka video boleh dah join ya besok. Ya. Nah, buat teman-teman yang nonton juga nih, 2 orang, Mas Pradit sama Mas Munir ini sekarang punya hobi baru, hunting burung ya. Burung. Dan jadi besok pagi kalau ada yang mau join, langsung ketemu di Waduk Mulur di Sukoharjo. Wow, jauh ya, Sukoharjo. Kita ketemu di sana ya. Nah, Sukoharjo itu kalau menurut Mas Pradit deket Boyolali. Udah Mas. Oh ini yang waktu itu ya. Ini yang obrolan waktu itu. Payah ya, geografi untuk Piro. Ya Mas, dulu dia nggak sekolah. Dia sekolah pas belajar geografi, dia keluar kantin. Oke, kalau begitu jam juga yang memisahkan kita ya, udah pukul 20.21. Nanti takutnya saya digeruduk sama Satpol PP di depan toko, jadi saya harus akhiri obrolan kita malam hari ini. Terima kasih banyak Mas Munir, sukses selalu, sehat-sehat ya Mas ya. Mas Pradit juga, terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.